pengurus KKG Zona H, ada Bu Resti, Bu Leni, Bu Gina, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di siang hari ini. Alhamdulillah di siang yang cerah ini kita kedatangan Bapak Mawas Gina, Pak Karya, yang menyempatkan waktunya di tengah kesibukan beliau yang pastinya. Lupa kita salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata ini Pak Karya, saya baru Pak Karya bukan menggantikan, menginfal menginfal Bu Heni dari Jember. Halo? Suara saya kedengaran Pak? Iya, jelas Kak. Lanjut. Itu saja sih Pak dari saya. Nah di sini saya sebagai MC lah, MC aja, MC plus moderator dan mohon bantuannya. Bahwasanya hari ini akan ada ini Pak pengenalan platform Merdeka Mengajar yang pastinya platform Merdeka Mengajar adalah penting Pak karena persiapan kita dalam implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Jadi mau nggak mau yang asal mulanya guru itu tidak mengenal platform Merdeka Mengajar, jadi kita harus mau nggak mau harus belajar, harus belajar dengan platform Merdeka Mengajar ini. Nah di siang ini juga selain platform Merdeka Mengajar, kita ada sosialisasi Pak, sosialisasi program PMM. KKG Zona H yang pastinya para narasumber sudah sangat kompeten di bidang ini. Mungkin itu dari saya biar tidak menyingkat waktu. Mungkin akan ada ini ya sambutan sebelum ke Pak Basir. Halo, apakah Pak Basir sudah hadir Bu? Sudah berusaha dari telepon enggak ini beliau ke Bapak Bu, saya izin pindah ke ini aja ya. izin dulu Ke HP aja. Sebentar. Bentar, Bu. Bu Ika, ya, Bu pakai dua ini ya, dua pakai PC sama handphone ya. betul. Yang satunya dimatikan Pak Inten Bu, biar tidak mantul suaranya. Ya, enggak. Bisa. Sudah mati. Ada apa Bu Ika? Nah, oke, sip. Sepertinya lagi jaringan Bu di sini. Iya, jaringan kayaknya. Iya, jadi harus pakai laptop sama pakai handphone.
Mati, Bu. Doang. Ya, Pak Karya putar gangguan ini mah sinyal. Bu Ketu, berarti putar ya. Masya Allah. Enggak. Sudah pakai infocus sebenarnya tuh di belakang pakai infocus. Kita bareng-bareng gitu di ruang KKG. Sip. Ini mah langsung ke Pak Karya ya atau gimana Bu Ketu? Mangga langsung ke Bapak pengawas. Suaranya sebentar. Gimana Bu? Mangga langsung ke Bapak pengawas Bina sambil menunggu Pak Basim ya. Langsung aja gitunya, gitu ya. Kalau ngisi waktos ya, gitunya. Pengintan Bu Ketua, yang ketua ya. Bukan Iya. Pak, iya Bapak gitu. Iya, terima kasih. Mangga Pak Karya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha suaranya jelas ente? Jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat sejunaha ya. Alhamdulillah pada siang ini dengan cuaca yang cerah kita dapat bertemu berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita dapat berkumpul melalui daring dalam acara KKG. Kalau tidak salah, Neng Lesti ininya pengenalan ya. Pengenalan Plafon Merdeka Belajar atau PMM ya itu ya, di Plafon Merdeka Belajar atau PMM. Gimana ya? Jadi pada siang ini Ibu kita akan mengenalkan dengan narasumber yang tidak asing lagi untuk kita, yaitu Pak Dadang ya. Nanti akan menyampaikan mengenai sama-sama ya mengenai Plafon Merdeka Belajar ini. Yang mana Bapak dan Ibu ya, Plafon Merdeka yang mana Plafon Merdeka Mengajar ini merupakan teman ya untuk kita, di mana adalah sebagai teman mengajar, teman belajar, dan teman berkarya ya. Nah, teman mengajar di mana perangkat ajar saat ini tersedia Bapak dan Ibu lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Jadi di sini dalam Plafon Merdeka Mengajar itu, kalau kita kemarin sekolah kita memilih kurikulum mandiri berubah ya. Jadi Bapak Ibu tidak ilegal lagi kalau misalnya Bapak Ibu copy paste, kita mencari bahan ajar atau modul ajar. Kalau dulu mah RPP ya. Dulu mah katanya kalau kita ngopi RPP 1000 umat ya gitu ya kalau dulu. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu itu adalah malahan legal ya. Bahan legal. Jadi kalau misalnya kita mengupload kemudian mengcopy paste modul ajar yang telah dibuat oleh rekan-rekan kita, itu adalah legal ya itu. Yang mana itu harus disesuaikan dengan hanya ya yang jadi catatan itu adalah harus disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita, karakteristik anak kita
ya. Karakteristik sumber daya yang ada di sekolah kita itu harus penyesuaiannya itu, ya. Jadi boleh-boleh saja Bapak dan Ibu kalau misalnya nggak sempet bikin sendiri, menyusun dari CP menjadi TP dan ATP-nya, silahkan buka plafon Merdeka Mengajarnya untuk melihat, untuk mendownload, dan kita gunakan. Hanya tadi itu catatan harus ada revisi disesuaikan dengan keadaan lingkungan kita. Itu ya gunanya plafon belajar sebagai teman kita dalam mengajar. Kemudian untuk asesmen juga, untuk penilaian juga, ya ada di sana. Tinggal Ibu cari, ya. Nanti dengan Pak Dadang bagaimana kita akan mencari hal-hal yang diperlukan oleh kita. Kemudian plafon Merdeka Mengajar juga sebagai teman dalam belajar. Kita ya untuk belajar sebagai guru dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun belajar ID ya, dengan mempunyai mendownload aplikasi Merdeka Mengajar, nah itu mudah sekali Pak Ibu untuk kita belajar mandiri ya. Mau apa saja, mau metode apa saja, pendekatan apa saja, boleh Ibu bisa lihat di Merdeka Mengajar ya. Tuh. Dengan banyak video-video inspirasi Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan beragam video ya untuk mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas. Nah, itu. Jadi selain teman mengajar, teman belajar, juga teman berkarya ya. Jadi teman berkarya ini misalnya Bapak Ibu mempunyai atau punya pengalaman atau dapat membuat modul ajar yang bagus. Nah, dijadikanlah portofolio dan hasil karyanya dapat disimpan di Merdeka Belajar ini sehingga dapat dilihat oleh orang lain hasil karya kita itu. Sehingga menjadi inspirasi dan dapat berkolaborasi dengan yang lain. Nah, itulah manfaat plafon Merdeka Mengajar. Itu Pak dan Ibu ya. Nah, plafon Merdeka Mengajar ini Pak dan Ibu ya, mungkin untuk di zona H ya yang saya identifikasi nih. Ini sudah alhamdulillah Bapak dan Ibu kalau untuk guru ya ini semacam di Rancasari, Kecamatan Rancasari ya. Misalnya untuk guru yang sudah mempunyai akun belajar ID ini hampir rata-rata sudah 85% ya gitu. Itu. Nah, bahkan kalau di Gede Bage satu sekolah itu untuk guru udah ada yang 100%. Semacam Cimencrang akun yang sasaran adalah 14, yang tersedia juga 14 dan sudah aktivasi 14 guru itu yang sudah mempunyai akun belajar ID. Betul ya Bu Leni ya? Iya, mantap Pak Cimencrang. Untuk yang Cimencrang. Jadi udah 100%. Kemudian Sondaria juga nih dari data yang saya lihat di ini Bapak Ibu ya di plafon Merdeka Mengajar atau ya saya lihat Sondaria yang menjadi guru sasaran ada 8 orang, yang tersedia 8 dan yang 8-8-nya sudah aktif semua ini ya. Itu yang di Gede Bage. Kalau Cempaka Arum sasaran 18, tersedia 17. Ya 17-nya sudah masuk, sudah aktif semua. Kemudian Rancasagatan sasaran 11, tersedia 11, yang sudah aktif 10.
Siskid sasaran 52, tersedia 52, yang baru aktif akunnya 46. Kemudian Al-Muiz sasaran 7, tersedia 4, yang aktif 3. Kemudian Aspia sasaran 22 guru. Kemudian yang tersedia 19 dan aktif 14. Kemudian kalau Rancasari Asipa 1 sasaran 22, tersedia 21, aktif 19. Kemudian Dinar Indonesia sasaran 14, tersedia 13, 13 hanya sudah aktif. Cijawura sasaran 34, tersedia 33, 29 sudah aktif. Cipamokolan Darwati sasaran 56, tersedia 55, yang aktif 47. Nah, berarti tinggal 8 lagi belum aktif. Kemudian CME sasaran 20, tersedia 20, yang aktif baru 16, tinggal 4 lagi. Rancabolang sasaran 39, tersedia 37, yang aktif 31, tinggal 6 lagi. Rancawawa 56 sasarannya, yang tersedia 52, dan yang aktif 40. Alpitra sasaran 33, tersedia 33, yang aktif 27, jadi 6 lagi. Kemudian Pasir Pogor sasaran 38, tersedia 37, yang aktif 30 ya. Nah, itu untuk tendiknya kepada Ibu guru ya. Nah, yang paling ini Bapak Ibu adalah untuk siswa yang di zona H itu. Untuk siswa masih banyak yang 0 ya. Ini salah satu contohnya, misalnya di Rancaloa untuk siswa Bapak dan Ibu ya, tolong ini untuk siswa dicatat. Untuk Rancaloa semuanya sasarannya adalah 1043. Yang tersedia 30 untuk siswa ini ya, akun untuk siswa. Nah, yang aktif baru 2 ya, yang aktif baru 2. Kemudian Rancabolang sasaran 630 siswa, tersedia 89, yang aktif belum ada yang aktif untuk siswanya ya. Kemudian Cijawura 625, tersedia 56, belum ada yang aktif. Kemudian Asipa 1 sasaran adalah 383, kemudian tersedia 37, yang aktif belum ada. Kemudian Dinar sasaran 195 siswa, tersedia 21, belum ada yang aktif. Cipamokolan Darwati sasaran 830 siswa, tersedia 64 akun, belum ada yang aktif. CME 382 akun, tersedia 69, belum ada yang aktif. Alpitra sasaran 452, tersedia 416, yang sudah aktif adalah 353. Mungkin kalau Alpitra ini kan sudah Sekolah Merdeka 1 tahun berjalan ya. Kemudian Pasir Pogor sasaran 690, tersedia 82, yang aktif belum ada. Kemudian Cempaka Arum. Cempaka Arum ini sasaran 21 ya. Tersedia 20, yang sudah aktif 19. Maaf, sebentar. Maaf. Cempaka Arum. Maaf, diulangi. Sasaran 379, tersedia 51, yang sudah aktif atau sudah ya belum ada ya. Kemudian Sondaria
sasaran 182, tersedia 27, yang aktivasi belum ada. Rancasagatan sasaran 176, tersedia 17, yang aktivasi sudah ada 2. Ini Rancasagatan ya. Kemudian Ciskid sasaran 957, tersedia 120, yang aktivasi belum ada. Kemudian Cimencrang sasaran 227, tersedia 11, yang sudah aktif 1. Al-Mu'iz sasaran 47, tersedia 8, belum ada yang aktif. Aspia 299, tersedia 35, yang aktif belum ada. Nah ini Bapak dan Ibu, untuk siswanya tolong ke operator Pak Dadang ya di Gede Bage, mungkin kalau di Tancasari, Neng Resti, ke operatornya tolong ini untuk siswa-siswanya diaktifkan. Sebab kalau udah 2 tahun tidak aktif ya, kasihan mereka nanti tidak bisa akses nanti untuk kedepannya gitu ya. Jadi untuk akun belajar untuk siswanya diaktifkan ke operator yang minimal yang sudah ada, yang tersedia aja, misalnya tidak usah semua. Yang tersedia misalnya kalau dari contohnya di Rancaloa 1043 yang tersedia 30, ya 30-nya harus diaktifkan gitu ya. Sebab kalau misalnya anak itu kita sudah punya akunnya tapi 2 tahun tidak diaktifkan. Nah 2 tahun ke depannya itu tidak bisa diaktifkan, anak tidak bisa belajar gitu ya. Kasihan kan kita. Itu kan untuk seumur hidup ya gitu ya. Nah, jadi kalau tidak diaktifkan, tolong ini Bapak Ibu guru yang ada di sini kasih tahu. Ini sebab kalau siswa guru di sekolah ya OP yang tahu ya untuk mengaktifkannya. Barangkali yang lain-lainnya nanti oleh Pak Dadang akan lebih mendalam bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID ini. Gitu ya Pak Dadang ya, bagaimana manfaat-manfaatnya. Sebetulnya kalau sudah aktif Bapak dan Ibu, ini kita gampang sekali lah, mudah sekali untuk mencari ilmu apapun ya, atau mau nanya apapun nanti akan dijawab oleh para ahli yang berkompeten dalam bidang yang Bapak Ibu tanyakan nanti ya. Barangkali itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia, terutama Ketua KKG, JH ya, dan anggota-anggotanya semua, sehingga KKG ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan kepada siswa-siswa menjadi ladang amal soleh untuk kita semua. Itu saja barangkali sambutan dari saya. Mohon maaf pada semuanya. Udah berapa lama baru kali ini bisa lagi ya. Tapi ini juga kayaknya tidak bisa sampai selesai sebab saya harus kembali lagi ke kantor gitu ya. Jadi harus ngabsen, jadi ngabsennya agak jauh juga lumayan. Begitu saja Pak Dadang, selamat ya Pak Dadang dan semuanya. Neng Ika terima kasih, Neng Leni Neng Leni teh di Cimencrang ya? Pak, di Cimencrang ya. Iya, Cimencrang ya. Ya, Neng Ica, Neng Gina, pokoknya semuanya aja ya yang tidak bisa disebutkan. Silakan mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari Bapak. Tapi Bapak Di foto dulu, Iya. Bentar Pak, di foto dulu. Mau dipoto dulu? Di foto dulu. Buka kamera semua. Yang lain bisa dibuka. Yang lain bisa dibuka kameranya.
dibuka kameranya. Dibuka yang tugas potretnya. Dadang. Ya, kameranya dibuka semua. Belum pada buka. Nah, buka dulu. Aduh, lagi di luar apa? Nah, ada yang tidak bisa dibuka kadang kayaknya. Ya, enggak. Satu, dua. Kedua, tiga. Saya tampil tapi oke coba. Ya, terima kasih ya. Ya, terima Hujan nggak Pak? Apa tambah ya? Iya. Baik, terima kasih kepada Pak Arya ya yang sudah memberikan gambaran tentang aktivasi akun belajar ID. Tapi sebenarnya memang 85% itu untuk guru ya sudah teraktivasi gitu di Kecamatan Rancasari. Cuman masalahnya yang siswa itu kebanyakan memang belum, apalagi di Cibder belum sama sekali untuk siswanya. Semoga setelah ini nanti akan ada aktivasi gitu ya. Kemungkinan akan ada share and grow tentang aktivasi belajar ID mungkin atau dan lain sebagainya. Mungkin ini Bapak Ibu karena Pak Basinya belum hadir, mungkin akan ada ini dari Bu Ketu, akan ada sedikit banyak juga nggak apa-apa Bu Ketu. Silakan Bu Ketu, mangga. Ya, nuhun Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan ini, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga bisa sama-sama melaksanakan kegiatan jimit. Walaupun tidak hadir secara tatap muka, lewat virtual saja, tapi mudah-mudahan terutama dari rekan-rekan pengurus KKG Zona tetap semangat gitu untuk berbagi kompetensi kita, sama-sama mengajak guru-guru yang ada di lingkungan zona H untuk sama-sama kita belajar dan terus belajar gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian atau Akang Teteh, saleresnya mah ini teh sambil menunggu Pak Basin, kebetulan tadi katanya lagi di jalan Teh Leni ya. Menuju nyetir sawerna sambil menunggu Pak Basin masuk ke room. Saya sedikit menginformasikan saja panginten Bapak Ibu sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah materi yang akan disampaikan adalah materi terkait platform Merdeka Mengajar yang nantinya akan dipaparkan oleh Pak Dadang, ya. Dan nanti ada pula tambahan dari Teh Gina, itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kabar menggembirakan nih untuk KKG Zona H. Sedikit saya informasikan juga. Beberapa pekan yang lalu, komunitas KKG Zona H ini kami daftarkan di Kemdikbud sebagai salah satu komunitas yang akan mengaplikasikan platform Merdeka Mengajar itu ya. Nah kebetulan berdasarkan persyaratan yang diberikan oleh pihak Kemdikbud, yang mengikuti di awal itu adalah pengurus inti. Nah diantaranya ada ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, setelah melewati beberapa tahapan yang sudah kami lewati, nah alhamdulillah KKG Zona H ini kami masuk salah satu komunitas panginten ya yang mewakili Kota Bandung untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Dan alhamdulillah untuk KKG Zona H ini diwakili oleh Ibu Sekretaris kita yaitu dengan Teh Gina. Teh Gina, mana suaranya? Coba pengen dengar. Ya, luar biasa ya. Ibu Akang Teteh sekalian ya, ini salah satu kebanggaan untuk KKG Zona H karena kemarin saya minta bantuan ke Teh Gina, cik Teh Gina pangnoongkeun gitu ya untuk Kota Bandung jenjang SD itu ada komunitas apa saja gitu karena info ini pun disosialisasikan ke KKG di zona yang lainnya dan ternyata setelah dicek
yang masuk untuk jenjang SD di Kota Bandung itu hanya KKG Zona H saja. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk komunitas KKG kita yang luar biasa ya. Ya, nah kemarin kami sudah pula menginformasikan hal ini, kabar baik ini kepada Pak Budi, Kepala Sekolah SD Ciskid ya, yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua K3S untuk Zona H, yang insya Allah nanti kami pun akan merapat ke sana. Mudah-mudahan program dari Kemdikbud ini bisa terlaksana dengan baik sampai akhir nanti. Dan ada beberapa penugasan sebetulnya yang harus kita lakukan. Nah, kami mohon bantuan dan dukungannya kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus minimal menyemangati lah gitu ya, terus berkontribusi juga, dan untuk program Share and Grow ini pun terus berjalan, istiqomah itu ya yang paling penting. Mau jumlah pesertanya banyak, sedikit, atau berapapun Bapak Ibu guru yang mengikuti minimal dari kitanya dulu gitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan nanti ketika kami berkoordinasi dengan Pak Budi pun kami akan melakukan strategi bagaimana caranya kegiatan Share and Grow ini benar-benar bisa diketahui tidak hanya oleh tim pengurus inti atau guru-guru yang di dalamnya ada pengurus saja gitu, tapi seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Rancasari maupun di Kecamatan Gede Bage dapat mengikuti kegiatan Share and Grow ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Pak Ginten sambil menunggu Pak Basin belum masuk ya, saya beri kesempatan kepada Teh Gina untuk memaparkan pengalamannya pada saat mengikuti seleksi Pak Ginten ya, karena ada beberapa tahapan yang harus kita lewati yang akhirnya luar biasa. Ini Teh Gina keren sekali bisa mewakili komunitas kita KKG Zona H untuk mengikuti program dari Kemdikbud. Kepada Teh Gina, mangga dipersilahkan. Ya, Teh Gina. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Resti ya. Betul ya. Ada Bapak pengawas juga, ini sekalian ada kabar gembira gitu ya. Kemarin ada ide dari Bu Resti. Aduh, ini saya langsung saja ini menceritakan, tidak apa-apa ya. Saya. Ya, alhamdulillah Bapak, kemarin itu kita suka diskusi gitu ya Pak. Terus ada ide dari Bu Resti sama Ibu Wakil Ketua Bu Leni didaftarin. Ya saya mah ayo aja gitu ya, ikut gitu. Alhamdulillah kemarin yang lulus itu dari 3 pengurus inti mungkin ya, Bu Resti, Bu Leni, yang lulus saya. Dan kenapa saya lulus, mungkin ada syarat di situ, syarat yang harus dilalui, yaitu mengerjakan 2 topik ya, 2 topik kalau tidak salah di pelatihan mandiri, yaitu topik Merdeka HD ya, itu yang merdeka sama kurikulum itu, sampai kepada aksi nyatanya, sehingga saya tidak tahu bakal lulus atau tidak karena saya mengerjakan saja, saya ngaguluyur gitu ya Pak ya, Bapak Ibu mengerjakan. Nah saya pun tidak tahu ketika saya buka Telegram ada pengumuman begitu untuk gelombang 2, kita masuk gelombang 2 ya Bapak Ibu waktu itu. Gelombang ternyata KKG Zona H Kota Bandung itu lulus dan ada nama saya gitu. Dan di sini mungkin saya, alhamdulillah ya Pak, karena kita harus bangga. Kenapa? Karena kita ini bagian dari KKG Zona H. Nah di sini pun KKG Zona H ini berhak dikatakan komunitas belajar karena di situ ada sekumpulan guru yang tujuannya belajar gitu ya Pak ya. Tujuannya belajar. Maka dari itu, ayo kita semua yang ada di Zona H ini sebagai stimulan kita untuk never stop learning gitu. Belajar sepanjang hayat gitu ya. Nah, di sini karena kan kata Pak Nadiem juga, guru yang terbaik itu adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Artinya apa? Kemendikbud sudah menyediakan PMM, platform Merdeka Mengajar, sebagai platform edukasi teman belajar kita, gitu kan. Kita kan sesuai profil pelajar Pancasila ada karakter yang mandiri ya. Begitupun kita sebagai guru harus sifatnya mandiri belajar juga, gitu. Ada di PMM. Nah, di sini
saya mengajak ya, karena ini merupakan panginten Bapak, ini teh bagian dari diseminasi. Kemarin kan sudah ada, dan fiturnya juga KKG Zonaha sudah ada Pak, fitur di PMM. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian Nah, sudah tinggal Bapak Ibu tinggal ditinggalnya. ya nanti dilihat, silakan nanti ada prakteknya sama Bapak Dadang bagaimana masuk ke PMM dengan belajar ID. Nanti ikuti saja Pak ya, nanti mengikuti gitu ya. Jadi seperti Facebook ya, link Facebook diikuti gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini saya di sini juga sambil mendesiminasikan pengenalan platform Merdeka Mengajar. Ya sasarannya ya ideal saya itu Pak. Seluruh anggota, seluruh guru-guru yang ada di KKG Zonaha ini mengikuti yang desiminasi ini. Tapi memang kita tidak memungkinkan ada tugas di luar sana yang ada sekolah siang gitu ya. Kita berpikir positif gitu ya. Jadi di sini bahwa dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini mendukung gitu ya, mendukung adanya kurikulum merdeka. Kita juga harus mendukung juga karena kita ada di bagian situ gitu ya, memahaminya. Maka dari itu kita harus mengakses gitu ya, mengakses PMM ini gitu Pak, Bapak Ibu ya. Betul, tadi kata Bapak, dengan PMM ini kita bisa belajar, kita bisa mengajar, kita bisa berkarya. Kalau mengajar itu ada nanti kita masuk ke fitur perangkat ajar, asesmen murid. Untuk belajar, kita masuk ke pelatihan mandiri gitu ya, sampai melakukan aksi nyata gitu ya. Kemudian ada video inspirasi dan berkarya tadi ya yang Bapak utarakan memang betul. Jadi ada silakan portofolio yang kita hasilkan dari mengajar kita share. Nah di situ kita saling berbagi gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau menurut saya karena saya sudah melakukan pelatihan mandiri, sebenarnya ya untuk kadang-kadang gini Pak. Yang sekarang itu kan fokusnya kan 1,4 ya, 1,4 dan kelas 2, 3, 5, 6 pusing gitu ya. Betul, memang saya pun begitu ya, mengalami. Sebenarnya PMM itu sudah lengkap sebenarnya, karena di situ sudah ada alur belajar kurikulum merdeka, mulai dari memahami topik Merdeka Belajar dari KHD, kemudian memahami kurikulum, memahami topik perencanaan belajar, topik asesmen, sampai ke topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter murid. Tuh, Kemendikbud itu kurang apa lagi, tinggal kitanya bisa bergerak gitu Pak. Sebenarnya ini merupakan apa ya, KKG ini sebagai wadah untuk menggerakkan guru-guru selalu ingin belajar. Tapi kalau dilihat-lihat ya, kita melakukan KKG yang Start and Grow ini, pesertanya ya belum maksimal kalau kata saya gitu ya, tapi tidak apa-apa, kita tidak boleh berhenti di situ saja. Nanti mungkin ada triknya ya, supaya Merdeka Mengajar ini semuanya bisa membuka akses begitu Pak. Begitu mungkin Bu Resti. Ya, hatur nuhun Teh Gina. Ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Teh Gina. Luar biasa, terima kasih. Ya, Aduh, maaf, kameranya kok ditutup. Maaf, ya. Tidak apa-apa. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan Set and Grow kali ini juga merupakan salah satu tugas dari program tersebut untuk mendiseminasikan terkait platform Merdeka Mengajar, yang nantinya kami diminta untuk membuat laporan RTL-nya ya, rencana tindak lanjutnya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini juga berhubung ada Bapak Pengawas dengan Pak Karya, kami juga mohon bantuannya untuk menginfokan hal ini juga ke pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung ya Pak ya. Ini satu kebanggaan juga untuk pemerintah kami, Bapak sebagai perpanjangan tangan gitu ya dari KKG Zonaha kepada pihak Distrik Kota Bandung, seperti itu Pak. Mudah-mudahan kami juga mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Distrik Kota Bandung. Itu pangitan Bapak Ibu sekalian dari saya.
Hatur nuhun atas semangatnya, atensinya, kita terus belajar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prakteknya sama Pak Dadang ya, Bapak Ibu. Ya, Ibu Ika dilajar langsung saja ya dia sambil menunggu Langsung Pak aja? Basir. Mohon oke, siap. kepada Jadi semua langsung aja ke Pak Dadang ya. Oke. Mohon, Mangga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Biar tidak lama-lama kita langsung ke Pak Dadang aja ya. Mangga Pak Dadang, silakan. Kedapnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suantena Suantana kadang bu jelas. Hakuping Pak. Mohon. Kita mau headset, Headsetna terjalan. Itu nabi dua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu moderator yang memberi kesempatan pada saya dan juga kepada pengurus semua rekan-rekan pengurus semua yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba berbagi. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Pengawas Bina, Bapak Karya, terima kasih atas supportnya Pak kegiatan yang kami selenggarakan dan setiap KKG Bapak selalu mendukung. Saya sangat senang Pak. Alhamdulillah. Ada support yang bagus bagi kami. Izin rekan-rekan semua kepada Bapak juga. Saya di sini mungkin bukan, kalau disebut narasumber agak kurang pede. Kita di sini berbagi kepada Bapak Ibu guru yang sebetulnya sudah juga mencoba. Bisa mungkin berbagi pengalaman saya mengenai khusus di platform Merdeka mengajar. Sebetulnya kemarin waktu di rapat kerja KKG, saya yang mengusulkan yuk kita coba bahas mengenai PMM ini karena memang ini awal pembelajaran dan kaitannya PMM ini adalah untuk persiapan bahan ajar kita. Nah, makanya saya kemarin usul Bu, bagaimana kalau misalkan kita bahas PMM dan alhamdulillah akhirnya saya yang ditembak menjadi narasumbernya. Langsung saja. Ya, nanti mungkin sama Abu Gina dibantu juga mengenai penjelasannya mungkin dari saya lebih ke praktiknya. Untuk praktiknya, jadi dalam PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini, saya senang dengan pergerakan Kemdikbud saat ini. Selain memberikan kita tugas, istilahnya memberikan juga senjata kepada kita. Nah, tugas kita adalah implementasi kurikulum Merdeka. Senjatanya diberi dengan platform Merdeka Mengajar ini. Tapi sayangnya senjata ini belum kita kuasai sepenuhnya. Sehingga kita masih melangkah perlahan tarik pelatihnya bagaimana kan. Jadi makanya saya Bapak Ibu semua untuk kita mempraktekkan dalam PMM ini. Dalam PMM ini ada dua platform yang bisa digunakan. Yang pertama yang berbasis Android, artinya kita bisa pasang di handphone kita sehingga lebih leluasa sambil buka WA sambil buka IG ya mampir dulu ke PMM bisa. Nah kalau di yang berbasis web di laptop itu lebih lebih kitanya harus duduk, jadi lebih enak yang di Android. Bapak Ibu izin menampilkan. Gak apa-apa saya tayangkan yang di handphone Bapak Ibu ya. Yang di handphone. Ada. Ya Bu. Ya bisa di-cut dulu sebentar. Pak Basi sudah bergabung. Ya. Sudah masuk. Enggak. Ya. Mangga. Puntennya Pak Dadang ya. Mangga. Oke,
Pak Basin, selamat datang Pak Basin. Assalamualaikum Pak Basin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kasadayana ieu. Mangga Pak Basin. Kami Pak Basin dari yang Sumping. Aduh punten Pak pengawas, saya ke bengkel. Ternyata pulsanya habis. Oh. Pulsanya habis, Bu. Bengkel nyupiran macet pisan, Pak. Aduh punten Pak pengawas. Sami abdi ge punten Pak Basin ye teu tiasa ye abi tos tabuh tilu ye paling abi kedah ka kantor teu tiasa nyerengan. Oh siap Pak. Siap di KMC atuh nuhun kasadayana nuhun. Ya, Pak Basin sakali deui. Kami Siap Pak, siap. Nuhun. Ya. Mangga untuk selanjutnya langsung saja sambutan dari Bapak Basin kepada Bapak Basin, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dina wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu bapak sekalian, hapunten ngos-ngosan dari lantai 2 ke lantai 3. Abi isun Kak Buleni dan teman-teman. Ya. Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kemudahan kepada kita. Halo Ibu Bapak, kenapa suaranya pitih? Ada Pak. Ada Pak. Jelas Pak. Ada Pak. Ini jelas Pak. Ibu Bapak yang saya hormati sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Adalah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga di pagi hari yang cerah sedikit mendung ini kita dapat silaturahim, kita dapat bertemu lewat media Zoom ini dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik di Indonesia. Saya berharap seperti ini tetap ditingkatkan. Mudah-mudahan pesertanya semakin hari makin bertambah gitu. Saya tidak tahu kadang berapa orang yang hadir pada kesempatan ini karena belum sempat baca. Hanya mudah-mudahan saya berharap dari hari ke hari kegiatan seperti ini harusnya pesertanya bertambah dan bertambah. Sebab Ibu Bapak sekalian, kegiatan seperti ini sangat penting bagi kita karena kita merupakan garda terdepan gitu ya. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Yang saya hormati Ibu Pengawas Gugus 39, yang kami hormati Pak Karya, pengawas di Kecamatan Rajasari, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah di Jonaha, yang kami banggakan, yang kami istimewakan adalah Bapak Ibu guru di Jonaha. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi saya. Walaupun mohon maaf saya agak terlambat karena tadi di luar perkiraan gitu. Tadi dari sekolah itu mau ke bengkel, ternyata di bengkelnya ngantri dan agak sedikit lama gitu. Yang lebih agak sedikit tribel lagi karena begitu buka HP ternyata pulsanya habis. Kira-kira seperti itu. Nah, barusan saya lompat ke Cimincerang, absen dulu, terus sekarang sudah di rumah lagi. Jadi sekarang posisinya di rumah gitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang materi kita pada kesempatan ini, ada intinya menurut saya seorang guru yang baik itu adalah harus memperbaiki terus setiap waktu.
Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi guru. Nah, istilah guru itu banyak sekali, ada yang katanya digugu dan ditiru, dan banyak sekali lah istilah-istilah tentang guru. Oleh sebab itu, saya apapun kurikulumnya, apapun istilahnya, apapun materinya, sebenarnya guru yang paling baik itu menurut saya satu adalah guru yang selalu mengupdate dirinya, yang selalu memperbarui dirinya berkaitan dengan metodologi pembelajaran, berkaitan dengan dunia pembelajaran dan dunia pendidikan yang pada saat ini banyak sekali pembaruan-pembaruan. Yang kedua, sebagai guru hendaknya ibu bapak sekalian, kita harus mencintai profesi kita dengan sebenar-benarnya cinta gitu. Kita harus menguasai, kita harus mencintai, dalam artian kalau kita sudah senang, kalau kita sudah cinta, hal-hal yang lain biasanya itu agak sedikit terabaikan. Oleh sebab itu menurut saya guru yang paling baik yang pertama tadi selalu menambah ilmu pengetahuannya setiap saat dan setiap waktu. Yang kedua juga itu harus mencintai profesi kita. Kalau kita jadi guru itu pilihan hidup kita, saya pikir kita jangan tanggung-tanggung. Kita harus masuk 100%. Itu. Yang berikutnya ibu bapak sekalian, ini khususnya kita ini pada saat ini kita ini menjadi guru SD. Guru SD itu setiap hari berhubungan dengan anak yang notabene usianya antara 6 sampai 11, antara 7 mungkin sampai 12 tahun. Nah, kalau dilihat secara psikologis perkembangan, usia-usia ini ibu bapak sekalian adalah usia yang sangat produktif. Usia yang dalam proses perkembangan manusia itu ya, itu usia-usia seperti ini adalah pertumbuhan yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita harus bersyukur sebab kita oleh Allah setiap saat dipertemukan dengan peserta didik yang usianya seperti itu. Jadi apapun yang kita berikan menurut saya harus berdampak positif gitu, walaupun pada kenyataannya ada yang mengatakan guru SD mah cuma ada bagian dasarnya saja gitu kan. Nah, yang paling penting katanya di tingkat perguruan tinggi menurut saya dengan pernyataan kurang-kurang seberapa justru SD adalah pembentukan fondasi untuk mereka berpikir, mereka berkarya dan untuk selanjutnya memiliki kebiasaan-kebiasaan. Tadi saya rapat dengan kelas 5 di saya ya, katakan ibu bapak sekalian, baik mendidik anak ya SMP dan SMP awalnya dia ini hal yang positif biasanya karakternya sudah kita akan lama dia di SD itu akan dibawa ketika usia SMP dan sampai dewasa. Harus mencintai bapak sekalian. Ini hal-hal yang sangat penting kita sebagai guru bahwa sasaran tembak kita ya anak didik kita itu usianya usia seperti itu. Jadi saya pikir seperti itu. Hal-hal yang lain barangkali nanti bisa disampaikan oleh Pak Dadang sebagai narasumber atau teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang terakhir barangkali saya ingin mengajak ke teman-teman sekalian bahwa pada saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan selalu memberikan ruang dan gerak kepada kita yang sangat luas. Oleh sebab itu hendaknya teman-teman sekalian yang ada di forum ini atau yang belum gabung di forum ini hendaknya selalu mencari ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman dengan buka website di Kementerian Pendidikan yang tadi Pak Dadang katakan gitu ya, dengan senjata, dengan pelatuk dan lain sebagainya. Ini saya pikir pada saat ini pemerintah sangat terbuka di kementerian yang sekarang ini, berbeda dengan barangkali 5 atau 10 tahun yang lalu gitu. Nah, oleh sebab itu jika Anda ingin menjadi guru yang saya sebutkan tadi, maka ini faktor yang terakhir ini adalah faktor yang sangat penting. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasanya agak sedikit bolak-balik. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Basin sudah memberikan petuah kepada kita semuanya. Yang dapat saya ambil pelajaran hari ini dari Pak Basin yaitu guru yang paling baik adalah guru yang mencintai profesinya dan guru yang mau mengupgrade atau mengupdate kemampuan kita sehingga bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Bapak atas petuah-petuahnya. Semoga kita semuanya bisa mengaplikasikannya sehingga kita semuanya bisa mencintai dan mengupgrade diri kita untuk bisa lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Basin. Sama-sama Bu. Ya Pak, untuk selanjutnya mangga Mbak Dedi lanjut sama Pak Dadang kembali. Kepada Pak Dadang kami persilakan untuk melanjutkan yang tadi. Ya, hatur nuhun Bu Ika. Izin diulang mungkin dari ini ya, dari awal. Jadi pemerintah atau Kemdikbud sekarang sudah menyediakan PMM atau platform Merdeka Mengajar, yaitu untuk memfasilitasi lebih ke IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kenapa platform ini menjadi sangat penting? Karena Kemdikbud atau pemerintah itu kepada sekolah sudah memberikan kebebasan untuk memilih pada tahun ini apakah akan menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, apakah akan tahun depan. Nah, pemerintah kemarin sudah atau Kemdikbud kemarin sudah memberikan kepada kita pilihan, dan di Kota Bandung kemarin sudah mendeklarasikan bahwa akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu platform ini menjadi sangat penting. Bagi ketiga pilihan itu semua difasilitasi oleh platform ini. Ada yang Merdeka Belajar. Kalau Merdeka Belajar berarti sekolahnya tidak mengimplementasikan, tapi tetap belajar untuk implementasi nanti tahun ajaran berikutnya. Nah, belajarnya di mana? Difasilitasi dalam platform ini. Kemudian untuk yang Merdeka Berubah seperti kita di Kota Bandung, semuanya tolong dikoreksi mungkin semuanya sudah melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Karya, pengawas bina tadi, bahwa di sini kita boleh mengambil, boleh mengunduh semua perangkat mulai dari ATP, CP yang sudah dianalisis, kemudian ke RPP Plusnya, kemudian buku elektroniknya, asesmennya semua bisa diambil dari platform Merdeka ini. Ini untuk yang Merdeka Berubah tapi tetap belajar dan mengambil dari platform Merdeka ini. Kemudian yang ketiga yang Merdeka Berbagi. Merdeka Berbagi itu berarti sekolah-sekolah penggerak. Nah, mereka bukan hanya belajar di sini, tapi juga membagikan hasil karyanya sehingga kita bisa ambil. Jadi satu platform ini betul-betul mengakomodir semua pilihan yang sudah diberikan oleh Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi ada dua platform yang bisa digunakan dalam menggunakan PMM ini. Yang pertama adalah platform yang berbasis Android, kemudian yang kedua adalah platform yang berbasis web, di mana bisa digunakan pada laptop kalau untuk yang berbasis web. Untuk platform yang menurut saya lebih efektif itu bagusnya kita menggunakan yang berbasis Android. Karena apa? Lebih mobile, artinya kita bisa menggunakannya ya layaknya Facebook, Instagram dan YouTube. Jadi lebih mobile. Caranya Bapak Ibu, izin share screen. Saya akan bagikan layar di handphone. Untuk yang pertama Bapak Ibu perlu lakukan adalah masuk dulu ke masuk dulu ke Play Store. Mungkin Ibu bisa sambil dipraktekkan. Kalau yang sudah terpasang mungkin
sudah tinggal buka. Kalau yang belum terpasang, tinggal masuk ke Play Store, kemudian ketik di pencarian Merdeka Mengajar. Nah, di sini sudah ada. Kalau yang saya sudah terinstall, artinya tinggal klik buka. Kalau yang masih belum, berarti harus menginstalnya terlebih dahulu. Kita coba buka. Kalau yang saya ini sudah masuk karena saya sudah login. Nah, bagi Bapak Ibu yang di handphonenya belum terinstall, nanti diinstal dulu, kemudian dibuka, kemudian nanti akan ada tampilan awalnya itu loginnya menggunakan dengan akun belajar atau belajar ID. Mungkin di sini kendalanya ada beberapa guru memang yang belum aktivasi. Kalau terdaftar, saya yakin semua sudah terdaftar, hanya mungkin belum aktivasi. Untuk aktivasinya tidak akan dijelaskan di sini mungkin ya nanti, karena di sini untuk penjelasan PMM-nya dulu. Nanti kalau misalkan ada yang kesulitan mengaktivasi, bisa menghubungi ke operator masing-masing. Kalau misalkan operatornya sibuk dengan tugasnya ke saya, boleh nggak dibantu aktivasi. Dan ada kasus lagi, misalkan minta reset password karena lupa. Nah, harusnya itu reset password yang bisa itu adalah kapten ya, kapten Bu Leni ya, ada namanya kapten, ada kopkapten. Kalau di kota Bandung itu Dewa ya Pak Dewa gitu kalau nggak salah kaptennya teh. Guru kalau nggak salah. Kalau kopkaptennya saya kenal Pak Dadan Irsada, itu yang di Cijerah. Itu kopkaptennya bisa untuk riset itu bisa nanya ke siapa tuh teh? Kang Agus Patoni nanya. Untuk riset itu harusnya hanya bisa oleh kapten. Ternyata tapi saya kemarin coba-coba, ternyata saya juga bisa ngeriset password yang lain ternyata. Dan caranya tidak akan saya kasih tahu karena itu rahasia mungkin. Tapi kalau misalkan ada yang mau minta bantu riset, bisa ke kapten. Kalau misalkan tidak ada tanggapan atau karena banyak, boleh dicoba ke saya. Nanti saya coba bantu. Mudah-mudahan masih bisa. Kalau cara kemarin saya ngulik-ngulik dikit, oh ternyata bisa. Jadi silakan bisa menghubungi kalau misalkan untuk bantu riset password. Bagaimana Bapak Ibu sudah coba install? Sudah Pada Sudah, Ya, Pak. kalau di handphone di sini ada tampilan atas, di situ ada beranda, kelas, info terkini dan pengaturan. Nah, yang penting itu ada di beranda dan kelas. Di paling atas ada beranda dan kelas. Yang pertama kita akan bahas dulu di beranda. Di beranda di sini ada tiga poin penting. Tiga poin penting. Yang pertama, yang paling atas itu berita-berita yang ada tulisan kurikulum Merdeka. Nah, di situ updatean dari sistem keluar di atas ini. Jadi kalau misalkan ada pelatihan baru, keluar di atas di sini. Kemudian yang kedua adalah pengembangan guru. Nah, pengembangan guru ini khusus untuk pribadi kita guru belajar tentang apa itu IKM, apa itu CP, bagaimana cara menyusun ATP, semuanya ada dalam fitur pengembangan guru. Kita coba satu, di sini ada video inspirasi. Nah, di sini banyak video inspirasi yang tentunya diharapkan oleh pengembang adalah untuk mengajak kepada pengguna untuk bagaimana menggunakan platform Merdeka ini, bagaimana kita menerapkan kurikulum Merdeka. Ini lebih ke video-video untuk yang video inspirasi. Kemudian panah kembali seperti biasa. Kemudian ada juga dalam
fitur pengembangan guru ini pelatihan mandiri. Nah, kemarin yang Ibu Gina lakukan berarti di sini Bu ya. Yang pengembangan diri di dalam pengembangan guru ada pelatihan mandiri mulai dari Merdeka Belajar, bagaimana pandangan dari KHD Ki Hajar Dewantara. Jadi kita balik lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara untuk Merdeka Belajar ini bisa Bapak Ibu semua pelajari di sini. Ya, jadi kita menerapkan IKM tapi tidak tahu filosofisnya. Nah, di sini di dalam platform Merdeka Mengajar ini sudah disediakan filosofisnya seperti apa kita harus menerapkan IKM. Kemudian ada juga yang kedua topiknya yaitu mengenai kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini lebih membahas kurikulum merdeka secara luas. Nah, ini bisa dikerjakan mandiri oleh Bapak Ibu semua. Di sini ada waktunya 2,5 jam, ada berapa modul? Ada 2 modul. Kemudian Kemudian topik selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dikupas tuntas mengenai profil pelajar Pancasila itu. Kemarin yang masih bingung-bingung kan ada tuh proyek dalam IKM itu ada proyek profil pelajar Pancasila. Nah, bisa Bapak Ibu semua pelajari di sini. Kemudian ada perencanaan pembelajaran. Di sini pasti lebih membahas ke bagaimana menyusun mulai dari CP, dianalisis jadi PP, ATP, kemudian menjadi RPP plus atau modul. Di sini dipelajari. Kemudian bagaimana cara asesmen, di sini ada dipelajari juga. Kemudian penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan. Ini pembelajaran diferensiasi mungkin ya, pembelajaran diferensiasi ini. Menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Jadi itu dalam pelatihan mandiri di sini ada topiknya banyak. Silahkan bisa Bapak Ibu semua pelajari di sini. Nah, kemudian ada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini setelah ikut program kemarin ya, Bu Gina nih kemarin yang sudah mengalami. Kalau saya belum, Bu Gina, belum ini mengerjakan semuanya. Dari topik tadi, kemudian hasil dari kita tadi mengikuti belajar mandiri tadi, aksi nyata kita itu seperti apa? Semuanya dituangkan ke sini. Ini kemarin Bu Gina sudah dilakukan, Bu Gina ya, sampai ke tahap webinar, Bu Gina. Kemarin belum. Tidak, kalau webinar lebih dari sana ya. Iya. Ya, kalau webinar itu lebih dari ini disediakan oleh platform ini menyediakan ketika ada webinar diberitahukan di sini. Jadi kita bisa langsung real time ikut. Ketika ada pemberitahuan ikut langsung. Itu. Iya, otomatis itu ada. Iya. Jadi pengembangan guru itu lebih ke untuk pengembangan diri kita. Tadi bukti karya sudah. Nah, ini yang tadi dibahas ada komunitas, ini fitur baru bulan ini. Kalau bulan lalu masih belum ada komunitas ini. Nah, ada fitur baru komunitas di sini lebih ke artinya ada share and grow. Semuanya bisa berterima kasih kepada Ibu Gina. Nah, berkat Ibu Gina, KKG Jonaha itu tampil di sini. Artinya kita bisa berinteraksi dengan anggotanya baru ada berapa nih? Kita klik lihat. Nah, anggotanya baru 7 ternyata. Siapa saja? Mungkin hanya Bu Gina yang bisa lihat ya. Ya, saya mungkin sebagai narahubung Pak Ginten ya. Iya, di situ yang bisa membuka topik, bisa membuka pembicaraan mungkin hanya Bu Gina saja ya, karena saya tidak bisa di sini. Tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi Bu Gina nanti yang mengelola komunitas ini. Nah, jadi sudah ada komunitas kita di sini. Ada eksplorasi. Ini di eksplorasi ini komunitas dari semua nasional di sini. Semua ada. Kalau Ibu mau mengikuti komunitas lain, mangga di sini ada. Ini narasumber yang saya yakin ini adalah dari ini ya, dari sekolah penggerak ini. Sekolah penggerak dan guru penggerak di sini ada di sini.
yang sudah melakukan praktik baik implementasi kurikulum, artinya yang sekolah penggerak. Kemudian selanjutnya, nah di sini di fitur yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Nah ini yang paling penting kalau menurut saya. Kenapa? Karena ini yang menjadi senjata kita untuk melaksanakan atau implementasi kurikulum itu ada di sini. Mulai dari asesmen murid dan perangkat ajar. Kita bahas satu dulu ya. Kita buka coba asesmen murid. Nah, di sini ada asesmen murid untuk semua fase bisa. Kelas 1 sampai kelas 2, fase A, fase B, fase C, fase D, fase E sampai fase F. Tapi perlu diinformasikan Bapak Ibu, untuk asesmen ini bukan untuk asesmen seperti materi ya, seperti materi tentang IPA, IPS bukan, tapi di sini lebih ke asesmen diagnostik. Diagnosisnya di sini mengacu kepada asesmen kelas, AKM kelas. Jadi ada dua. Yang pertama adalah numerasinya, kemudian yang satu lagi adalah literasi. Nah, jadi lebih ke kita balik dulu ke IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ada dikenal dengan pembelajaran diferensiasi ya, kalau tidak salah, pembelajaran diferensiasi. Jadi kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau kita tidak tahu kebutuhannya, kalau kita tidak tahu kemampuan anak, artinya kita susahkan melakukan penyesuaian itu. Nah, dalam asesmen ini, anak hasilnya nanti anak menjadi terkelompokkan menjadi kalau dalam literasi kita lihat asesmen yang sudah saya laksanakan. Nah, di sini ada asesmen tentang kelas 4 ya. Di kelas 4 ini saya kemarin sudah melakukan asesmen diagnostik mengenai literasi. Literasi itu ada dua, teks informasi dan teks sastra. Nah, saya ada 34 murid, tapi baru 31 yang mengumpulkan, artinya yang 3-nya kemarin belum melaksanakan. Dalam hasil asesmen bisa terlihat siapa saja. Nah, nanti bagaimana cara memulainya nanti akan dibahas selanjutnya. Kita lihat hasilnya dulu. Ini hasilnya daftar siswa ada. Kemudian kita tidak perlu capek-capek menilai, kita tidak perlu ini masuk mana nih? Karena analisis kelasnya itu sudah otomatis oleh sistem di sini analisis. Jadi sudah ada 4 kelompok anak di sini. Yang pertama adalah PIK, perlu intervensi khusus. Di sini alhamdulillah nggak ada yang perlu intervensi khusus. Kemudian yang kedua ada yang sudah pada tahap pemahaman dasar. Ada 7 orang murid saya yang tingkatannya di pemahaman dasar. Kemudian ada yang cakap 22 murid. Kemudian ada yang sudah mahir 2 murid. Nah, yang pemahaman dasar itu seperti apa rinciannya? Bisa kita klik dengan tanda panah yang pinggirnya, karena yang PIK itu tidak ada. Kalau PIK itu kita lihat artinya belum ada kompetensi yang tercapai. Benar-benar anak itu kalau yang tidak bisa baca yakin masuknya ke PIK. Kalau tidak bisa memahami dari soal yang diberikan, artinya dia pasti masuknya ke PIK atau perlu intervensi khusus. Kemudian yang memiliki pemahaman dasar itu yang seperti apa? Ini di saya ada 7 murid. Nah, kalau yang memiliki pemahaman dasar, artinya di sini di atas ada murid bisa memahami dan mengakses informasi. Jadi hanya sebatas memahami saja. Seperti ada pertanyaan, siapa yang ada dalam teks tersebut? Misalkan petani, nah hanya bisa sampai ke situ.
Kemudian untuk yang cakap itu yang seperti apa? Di sini Di sini dijelaskan murid bisa memahami dan mengakses informasi. Kemudian murid bisa menerapkan dan menggabungkan. Jadi ada lebihnya. Sudah bisa menerapkan dan menggabungkan informasi yang dipahami. Kemudian yang ketiga, ada murid yang sudah mahir. Artinya dia sudah ada tambahannya sudah bisa menalar, melakukan penalaran dan logika untuk menyelesaikan masalah. Untuk yang terampil ini atau yang sudah mahir ini artinya mereka sudah bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan teks yang sudah disajikan. Nah, untuk ke depan di sini di bawah ada cari perangkat yang sesuai. Nah, di sini kemungkinan nanti ke depan kalau aplikasinya sudah lebih mutakhir lagi, artinya perangkatnya sudah disesuaikan di sini. Kita tinggal klik saja cari perangkat ajar. Nah, ini. Jadi untuk yang kemampuan tadi, tapi sayangnya ini masih kayaknya masih belum sempurna di aplikasi karena penyediaannya juga pasti masih dalam proses pengembangan. Jadi tinggal cari perangkat. Nah, itu di asesmen. Jadi asesmen itu lebih ke persiapan kita. Jadi bagusnya di awal. Jadi pada tahap contoh saya kemarin di minggu pertama di MPLS, anak kelas 1 ikut kegiatan MPLS. Nah, saya sempatkan untuk melakukan asesmen kepada anak-anak. Jadi literasi sama numerasi kemarin sudah coba dilaksanakan. Hasilnya seperti tadi. Keluarnya seperti tadi. Kemudian untuk yang kedua, kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada fitur perangkat ajar. Nah, di sini sangat penting juga. Kenapa? Kita coba lihat di dalamnya ada apa. Nah, sini ada perangkat ajar. Lengkap agama Hindu, agama Islam, agama Katolik, Konghucu. Kita coba IPAS yang baru. Kita coba lihat IPAS. Di sini sudah ada buku muridnya, sudah ada buku gurunya, sudah ada. Ini modul ajar yang bisa kita download. Di sini sudah ada. Kita coba klik modul ajarnya. Sini capaian dan tujuan bisa dilihat selengkapnya saja. ATP-nya sudah ada Bu di sini. ATP tinggal lihat dokumen ATP. Nah, ini belum tersedia. Artinya para narasumber tadi yang kita lihat di awal tadi belum mengupload ke sini. Jadi ini sumbernya dari narasumber yang kemungkinan mereka itu adalah dari sekolah penggerak dan guru penggerak. Nah, ini ya belum ada. Kita cari yang lain yang sudah ada. Kita coba lihat di matematika saja, matematika atau bahasa Indonesia. Kita coba sama modul buku muridnya sudah ada. Kita lihat coba modul kelas 3. Nah, tinggal diklik saja selengkapnya. Baca selengkapnya, lihat dokumen ATP. Nah, kalau ini sudah ada. Nah, tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu. Nanti kalau mau di copy saja. Jadi sudah terpisah di sini. Ini ATP untuk bahasa Indonesia kelas 1 dan kelas 2. Kalau kemarin kan ada yang sama bagian kurikulum di sekolahnya diminta, ayo kita analisis dari CP ke ATP. Sebetulnya di sini sudah ada. Jadi sebetulnya kemarin tinggal copy paste saja, Kalau mau ada penyesuaian, tinggal disesuaikan. Kalau mau ada penyesuaian, disesuaikan saja. Sesuaikan nama sekolahnya. Tapi gimana Bu? Sesuaikan nama sekolahnya. Ya, itu tentu. Nama sekolah, kemudian juga dalemannya sih. Maksudnya karakter yang ingin karakter yang ingin diraih atau kompetensi yang ingin diraih disesuaikan dengan kompetensi daerah masing-masing gitu. Kalau nama dan nama gurunya itu pasti harus. Jangan sampai terlewat. Kalau terlewat ya bahaya sekali.
Dilanjutkan. Nah, di bawah sini, kalau unduh perangkat ajar, ketika kita klik semua, ini akan terunduh semuanya. Kita coba ya. Kita klik, tapi kemarin itu pas dicoba banyak yang terunduhnya. Jadi di sini ada RPP plusnya atau modulnya. Dan sampai sekarang masih berubah-ubah. Jadi nanti tergantung, ada yang upload pasti berubah, ada yang upload pasti berubah gitu. Jadi mudah-mudahan yang saya harapkan nanti lebih lengkap lagi. Jadi kita juga tidak terlalu kerepotan. Jadi tinggal menyesuaikan dari contoh yang ada ini. Nah, kemudian yang di bawah ada tentang kurikulum. Kita tinggal coba. Di sini lebih ke penjelasan-penjelasan. Nah, di sini lebih ke penjelasan-penjelasan. Apa itu kurikulum merdeka di yang prinsip dasar di sini lebih kita bagaimana pemahaman, hampir sama dengan yang tadi dalam fitur pengembangan guru. Kemudian penerapan kurikulum juga disediakan ATP, di sini juga disediakan ATP, CP dan RPP. Ini sambil download tadi. Ini sambil download tadi. Jadi berat. Jadi ketika kita download yang di bawah tadi, unduh perangkat pembelajaran itu bakal terunduh semuanya. Nah, di sini ada ATP SD. Wah, error SD. dari sana. Wah, error dari sananya. Nanti Bapak Ibu bisa coba ya. Bisa coba. Kemudian bagaimana cara membuat kelas dan melakukan asesmen. Tadi kan ada hasilnya, saya sudah ada. Di paling sebelah kanannya itu ada di selain beranda, di sebelah kanan ada kelas. Sinyal maaf kurang bagus. Nah, kalau misalkan ini saya yang kemarin, kelas 6A, ini yang coba-coba kelas 6A ini hanya 5 murid yang saya coba. Kalau yang kelas 4, 34 murid yang saya daftarkan. Yang pertama caranya, Bapak Ibu tambah kelas, klik tambah kelas. Nih, kelasnya mau kelas apa? Misalkan sekarang kelas KKG misalkan. Kelas KKG tingkatnya kelas berapa? Nggak ada kelas guru, iya. Kelas 6, kelas 4, kelas 1 aja ya, kelas 1. Saya belum coba kelas 1. Kelas 1 tahun ajaran 2022-2023 simpan. Ini bisa kita langsung selesai atau tambah murid di sini langsung. Kalau tambah murid, kita akan menambah murid secara manual. Tambah. Nah, ini murid saya yang udah ada. Yang kemarin kelas 6, kelas 4 semua ada di sini. Nah, tambah saja secara manual. Namanya siapa? Klik di sini. Misalkan nama muridnya karena ini kelas KKG. Izin Bu Leni. Nama muridnya Bu Leni Fitriasari. Enggak. Saya udah punya tapi nama murid saya belum dimasukin karena Iya. Tanggal lahirnya setel aja Bu ya. Setel. Tinggal NSN-nya 1 2 3 4 5 misal. Tambah murid. Oh, NSN-nya harus 10 ya. Dah. Tambah. Nah, nanti di sini akan ada murid 1 ditambahkan. Bu Leni. Nah, sudah ada di sini. Murid kelas KKG baru 1 Bu Leni. Kalau misalkan kita tidak masukin satu-satu mah capek gitu kan ya. Masukin satu-satu, kudu ngetik satu-satu. Nah, kita tinggal ini aja ke asesmen saja. Asesmennya mau kelas berapa? Misalkan kelas 1 terapkan. Asesmennya tentang literasi.
tinggal terapkan literasinya tentang teks sastra. Nah, tinggal klik gunakan asesmen ini. Klik saja gunakan asesmen ini. Ada pilihan. Yang pertama, pilihannya mau online atau offline. Kalau online, kita bagikan via WA bisa, linknya saja bisa. Nanti tampilan ke anaknya adalah seperti Google Form, memang Google Form. Tampilannya adalah Google Form ke anak. Kemudian ada yang kedua, tampilannya, nah ini offline ini unduh dan cetak soal, artinya kita akan mendownload soalnya, download dulu, kita cetak, bagikan ke anak-anak, kemudian kita tarik kembali, nah kita yang input manual nanti. Nah tapi kalau sekarang insya Allah anak-anak sudah bisa kan ya, tinggal online, klik lanjut. Mau kelas yang mana? Nah, tadi yang dibuat sudah ada nih, kelas KKG. Kita coba kelas KKG. Lanjut. Nah, buat tautan. Mau via WhatsApp langsung bisa. Saya coba kirim ke grup ya, ke grup KKG. Nanti saya copy ke komentar. KKG Jonaha. Nah, tampilannya yang akan dibagikan itu seperti ini nanti anak-anak. Kita coba buka. Akan masukkan ke komentar ya. Komentar di Google Meet. Boleh Bapak Ibu kalau mau coba. Silahkan dibuka. Tampilannya Google Form biasa. Nah, tadi saya sudah bagikan. Jadi kita tinggal tunggu saja. Nah, kalau misalkan kita kan tadi capek menambah murid misalkan, harus menambah murid. Jadi ketika nanti murid mengisi, tadi kan di anggota kelasnya hanya Bu Leni saja ya, hanya Bu Leni saja nanti. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mengisi, itu ada isian nama, ada isian tanggal lahir, dan ada isian NISN. Nanti akan otomatis masuk ke kelas KKG nanti. Gitu. Bapak Ibu, saya kecepatan nggak ngejelasinnya? Enggak, Pak Dadang. Cekap. Nah, di sini sudah ada daftar asesmennya sudah ada. Yang kita tambahkan tadi sudah ada di sini. Tinggal kita klik. Nah, dari satu orang belum mengumpulkan. Jadi Bu Leni juga belum mengerjakan. Nah, nanti kalau misalkan 10 anak sudah mengerjakan, artinya muridnya nanti akan bertambah. Tidak hanya Bu Leni saja, akan terisi sesuai dengan yang diisikan nanti di Google Form-nya. Jadi kita tidak perlu capek-capek menginput nama satu-satu, langsung saja buat asesmen. Nanti untuk kelas mana, nanti tinggal bagikan. Nanti akan terkumpul di sini. Nah, ini sebetulnya sebagai modal dasar kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, gitu. Itu sumbernya bisa kita gunakan dari sini. Ibu mau ngobrol manual secara dengan murid, dengan orang tua, mangga. Tapi di sini dalam platform Merdeka ini sudah disediakan seperti itu. Mungkin itu kemudian fitur selanjutnya tadi ada beranda, kemudian kelas, ada info terkini di sini berita-berita atau informasi mengenai dari Kemdikbud tentang informasi terbaru. Kemudian dalam pengaturan di sini Ibu bisa keluar masuk akun di sini dalam pengaturan. Kemudian dalam pusat bantuan, di sini adalah penjelasan fitur-fitur yang ada di beranda, penjelasannya ada di sini sebetulnya.
contoh, asesmen. Nah, kalau tadi yang lupa atau kelewat yang saya sampaikan, Ibu bisa pelajari lagi di sini. Bagaimana cara membuat kelas, bagaimana menggunakan asesmen, bagaimana penilaian asesmen, analisis hasil asesmen itu seperti apa. Mungkin itu dari saya mencoba tadi berbagi mengenai fitur-fitur yang ada dalam platform Merdeka Mengajar ini. Untuk yang platform yang berbasis web juga tidak jauh beda seperti ini sama. Jadi tampilannya hanya ada beda-beda dikit. Jadi tidak ada, kalau di web itu tidak ada info terkini dan pengaturan. Tidak ada, hanya ada beranda dan kelas saja. Mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan bisa ditambahkan sama Ibu Gina, mangga. Untuk sesi selanjutnya, kalau ada pertanyaan, mangga. Tapi sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator. Mangga, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang pemaparannya. Insya Allah cukup jelas, tapi tetap harus ada yang kita tanyakan. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Pak Dadang, kami persilakan. Atau dari Bu Gina dulu ada ini, Ya. Bu Gina. Ya, sedikit Pak. Silakan Bu Gina. Ya, saya acungkan jempol. Ternyata Pak Dadang kompeten untuk mengisi acara Share and Grow hari ini ya. Karena apa? Tadi saya pun belum sampai mengulik sampai ke menambahkan kelas gitu ya. Saya hanya mengulik di pelatihan mandiri. Jadi hari ini alhamdulillah saya dapat ilmu. Pokoknya Pak Dadang the best. Alhamdulillah ya di KKI Jonaha punya Pak Dadang. Turun Bu Gina, abi teh deg-degan Bu Gina aja nanti. Pak Dadang. Iya. Artinya share and grow ya, Bu Gina, Pak Dadang nih. Bener atuh, ada yang muda teh manfaat. Kemudian gini, Pak Dadang, ini saya belum mengerjakan itu, nanti saya kerjakan itu 45 menit dan perlu dibaca gitu ya. Keren Pak Dadang. Saya udah mencoba dengan Pak Cepi waktu itu di SD Cimincrang ya. Bu Santan mungkin ada di sini, Bu Ridin belum datang waktu itu. Kita sudah mencoba membuat kelas, tapi memang belum menambahkan murid Pak Dadang. Saya juga di sini lihat barusan rekam jejaknya, saya masih murid kelas 2 waktu itu. Padahal murid saya sama. Kemudian asesmen kita baru menggunakan. Oh ya, tadi satu hal yang saya nonton pada dulu Pak Dadang ya. Itu memang alhamdulillah ya, kementerian itu sudah banyak menyediakan senjata, termasuk ini PMM itu untuk senjata IKM ya, di kurikulum Merdeka. Tadi kata Pak Dadang pastinya sekolah penggerak sudah ini masukkan ke sini mengupload, sebetulnya kita juga bisa ya. Dan juga kata Pak Dadang guru penggerak. Nah kebetulan kami ini guru penggerak nih, kita tidak belum ya Bu Ika ya. Cuman kita kemarin terakhir itu baru disuruh untuk upload bukti karya saja. Itu pada bukti karya itu karya kami sudah kami upload. Nah kalau untuk di misalnya di asesmen itu kami belum di kontributor juga, tapi belum belum sempat beres lah, belum di-uploadkan juga gitu ya, CPATP dan lain sebagainya karena banyak alasan lah, bukan banyak kesibukan. Cuman untuk guru penggerak mah kita udah ada di buku karya. Ada Pak Dadang juga tadi mungkin bisa lihat ya, yang buku karya belum ditulis. Nah itu guru penggerak mah di situ adanya bukti-bukti dibuktikan. Seperti itu, waktu itu juga saya udah share ya ke Bu Gina ya. Iya, tapi belum diumpan balik sama saya. Nah, itu karyanya. Kita saling melengkapi ya, alhamdulillah, insya Allah luar biasa. Keren. Terima kasih Pak Dadang dan semuanya. Ya, saya juga udah